Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel dari The Athletic yang ingin gua bahas kali ini di video saat ini. Sebelumnya terima kasih ya Sobat Football United yang mendukung channel ini dengan subscribe, dengan likes konten, lalu terutama yang bergabung sebagai member di channel Football United ini. Terima kasih banyak segala dukungannya. Ini sangat berarti bagi gua ya, untuk terus konsisten nih membuat konten-konten di channel Football United, di mana ya mudah-mudahan Sobat Football United juga bisa menikmatinya, baik itu secara kuantitas karena gua berusaha untuk selalu konsisten ya melakukan update konten di sini, maupun juga semoga kualitas ya, mungkin masih ringan amatiran. Oke, jadi di artikel di The Athletic ditulis oleh Charlotte Harpur dan juga Jack Lang, bagaimana judul artikelnya ini adalah backroom staff atau staff dari Ruben Amorim di Manchester United, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Langsung aja gua ke artikelnya. Seperti biasa gua akan artikan dulu ya. Ruben Amorim yang menjalani sesi latihan pertamanya sebagai head coach Manchester United di hari Senin telah membawa 5 anggota staf kepelatihan dari Portugal, ditambah analis Eduardo Rosalino yang akan bergabung ini setelah visanya selesai. Di antara mereka itu ada asisten head coach Carlos Fernandes 30 tahun yang pada hari Kamis dia akan menjadi 30 tahun ya, dan pelatih utama Candido 28 tahun, dan ini seperti adik kakak dan telah bersama Ruben Amorim sejak karir manajerial dari pelatih berusia 39 tahun itu dimulai tahun 2018 di Casapia. Bersama-sama mereka akan melakukan barbecue bersama dengan tim divisi 3 Liga Portugal, lalu pergi ke rumah Ruben Amorim atau keluar untuk makan siang. Ada beberapa kejutan melihat betapa mudanya 3 orang tersebut, tetapi mereka telah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun, kata mantan direktur olahraga Casapia, Carlos Pires. Percayalah, mereka sudah siap, itu yang dia katakan. Lainnya seperti pelatih kiper Jorge Vital dan juga Emmanuel Ferro melewati Ruben Amorim ketika dia masih menjadi pemain ya, sebelum bersama-sama kembali menjadi pelatih. Masing-masing dari 6 nama tersebut berada di sisi Ruben Amorim selama 4 tahun bertugas di Sporting CP. Jadi mereka sudah bersama-sama selama 4 tahun ya, di mana ia juga membimbing mereka meraih gelar Liga Pertama bagi Sporting dalam 19 tahun di musim pertamanya sebagai pelatih. Pelatih tim utama Andreas Johnson dan juga Darren Fletcher serta asisten pelatih kiper Craig Mawson tetap pada peran mereka masing-masing. Ruben menyukai orang-orang yang memiliki visi secara holistik. Itu yang dikatakan oleh Jose Queira, mantan kepala pemandu bakat Sporting. Dia suka semua orang berbicara sedikit tentang segala hal. Hubungan di antara mereka sangat santai dan juga sangat tidak formal ya, tapi bersifat kolegial. Dipimpin oleh Ruben Amorim, mereka terbuka terhadap ide-ide baru dan bersedia melakukan sesuatu secara berbeda. Beradaptasi dengan konteks, tidak terpaku pada ide-ide tradisional, dan mengkomunikasikan pesan-pesan yang sederhana dengan jelas merupakan pilar-pilar dari metode staf kepelatihan dari Ruben Amorim. Jadi mereka ini santai, rileks, fleksibel, dan pesan-pesannya disampaikan ini sederhana ya, jadi tidak terlalu detail seperti itu. Ada orang yang membaca buku dan ada yang menulisnya. Ini yang disebutkan oleh Candido di sebuah podcast. Ruben jelas adalah seseorang yang menulisnya. Dalam babak baru sejarah Manchester United, berikut adalah para pelatih yang siap membuka lembaran baru tersebut. Carlos Fernandes, 30 tahun, asisten head coach. Tangan kanan Ruben Amorim sejak awal.
Carlos Fernandes adalah orang yang paling dekat dengan pelatih kepala atau head coach yang sangat menghargai pendapatnya. Fernandes dari awal yang sebenarnya dia adalah orang yang sederhana, pernah bermain untuk tim amatir Canecas, tetapi pada usia 14 tahun dia sudah melatih tim pengembangan pelatih tim muda ya di Benfica. Ketika Amorim bergabung dengan Casapia dalam posisi kepelatihan pertamanya, dia merekomendasikan direktur olahraga klub saat itu, Pires, untuk berbicara dengan Fernandes, yang saat itu baru berusia 20 tahunan awal. Tim teknis klub telah dibentuk ketika Fernandes bergabung, tetapi dia tahu betul klub ini ya, ada pada divisi ketiga. Dimulai sebagai pekerja magang yang tidak dibayar bahkan ya, ia naik pangkatnya dan mendapatkan tempat sebagai salah satu asisten Amorim. Ruben menyukainya, kata Pires. Pelatih berkualitas tinggi, dia memiliki perbedaan, memiliki kemampuan yang dia sudah bawa sebelumnya, dan dia ini bernafaskan sepak bola. Menurut salah satu mantan karyawan di Sporting yang bekerja dengan Fernandes dari tahun 2020 hingga 2024, Fernandes adalah orang yang lebih serius, cerdas, dan setia. Dia adalah penghubung antara akademi Sporting dan tim utama dan selalu memiliki pikiran yang baik dalam membaca permainan. Pendapat Fernandes ini memiliki bobot dalam pengambilan keputusan dalam pertandingan, kata Kieran kepada The Athletic, sementara Pires melihatnya sebagai pelatih kepala masa depan. Dia bisa menangani segalanya. Ketika dia perlu bersuara, dia bersuara. Ketika dia perlu tenang, dia tenang. Dia ini seperti bunglon, dia bisa beradaptasi dengan pemain, presiden, dokter, dia seorang pria sejati. Oke, ini tadi tentang Carlos Fernandes. Jorge Vital, 63 tahun, first team goalkeeper coach. Dengan banyaknya pelatih muda yang ada, pria berusia 63 tahun ini, dalam kata-kata mantan karyawan Sporting, dipandang sebagai orang tua dalam tim. Namun jangan terkecoh dengan penampilannya, energinya ini bisa sangat menular. Dia tampak sebagai seorang kakek, tapi dia memancarkan energi yang menular di lapangan, kata mantan rekannya di Sporting. Sungguh menakjubkan, Anda ingin menjadi persis seperti dia. Vital dan Amorim pertama kali bertemu ketika Vital menjadi pelatih kiper di Braga tahun 2012, ketika Amorim dipinjamkan sebagai pemain, dan kemudian ketika Amorim kembali menjadi pelatih kepala di Braga tahun 2019. Ketika Amorim mendapatkan pekerjaan di Sporting, Vital mengikuti. Vital lebih dari 20 tahun pengalamannya sebagai melatih, adalah otak di balik latihan. Namun ia juga mengalami cedera ya dalam sebuah latihan kalau tidak salah nih, seperti yang dilakukannya dengan asisten sebelumnya Thiago Ferreira. Vital akan bersandar pada asisten kiper tim utama Mawson. Sebentar. Oke, seorang pria yang nampaknya jadul tapi memiliki karismatik di dalam dan juga di luar lapangan. Vital sering bercerita dan juga sering melakukan teriakan dan juga gerak tubuh. Dan ya, dia memiliki bahasa Inggris yang terbatas. Saya akan sangat terkejut jika dia bisa mengucapkan 2 kalimat dalam bahasa Inggris, kata mantan rekannya di Sporting. Oke, jadi ini menarik ya. Dimana kiper dari Manchester United, Andre Onana, gue nggak tahu dia bisa bahasa Portugis kayaknya nggak bisa deh. Ya ini menarik sih, tantangan ya. Bagaimana Jorge Vital ini ternyata bahasa Inggrisnya sangat terbatas. Adilio Candido, 28 tahun, first team coach. Dia masih kecil. Tawa Pires yang membawa Candido ke Casapia pada usia 19 tahun. 19 tahun pada saat itu. Pires menggambarkan pemain berusia 28 tahun itu, atau pelatih berusia 28 tahun itu, sebagai taktisian yang jenius, sangat metodis, dan rajin belajar dengan pikiran yang cemerlang, yang memandang permainan dengan cara berbeda. Dia membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Candido seringkali berada di tempat tinggi di tribun daripada di ruang dressing room untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang lapangan. Dia lebih memilih berada di tribun daripada di bench ya, untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang lapangan dan berkomunikasi melalui handphone dengan Fernandes. Oke, jadi dia melakukan komunikasi dengan Carlos Fernandes ya. Sebentar. Yang kemudian berbicara dengan Amorim. Jadi Carlos Fernandes yang berbicara dengan Ruben Amorim. Ini adalah cara kerja yang mereka terapkan sejak ketiganya berada di Braga B tahun 2019. Suatu ketika
Amorim diskors dan harus menonton pertandingan di tribun. Pelatih kepala pada saat itu bercanda bahwa orang yang paling menderita adalah Candido. Karena dia yang sering sekali dia berada di tribun. Jadi nampaknya ini ya. Jadi Adelio Candido berada di tribun lalu berkomunikasi dengan Carlos Fernandes. Barulah Carlos Fernandes ini yang berkomunikasi ke Ruben Amorim. Amorim dan Candido memiliki hubungan seperti saudara kandung. Kami banyak tertawa dan bercanda, kata Candido kepada podcast Pro Desporto. Dia seperti saudara laki-laki yang akan mulai bertengkar denganmu. Aku bisa pergi dan berbicara dengannya tentang apapun. Terkadang dia membuat sesuatu lebih rumit dari hal yang saya lihat ya, dan dia mulai tersenyum. Ruben mencintainya, tapi mereka selalu bertengkar, tambah Pires. Dia menantang Ruben, dia selalu berusaha mengubah sudut pandang karena dia melihat sesuatu dari sudut pandang lain. Lahir dan besar di Luanda, ibu kota Angola, di mana orang tuanya masih memiliki sebuah restoran, Candido ini tumbuh dengan terinspirasi oleh Jose Mourinho. Setelah pindah ke Portugal, dia bermain untuk tim amatir ADQC Quinta de Conde, tetapi pada usia 18 tahun, pada bulan September 2014, saat memulai gelar dalam bidang kepelatihan olahraga sepak bola di Universitas Lusofona di Lisbon, ia memperoleh pengalaman kepelatihan pertamanya sebagai asisten untuk Beira Mar Almada U15. Setahun kemudian dia diundang untuk melatih Casapia U15, bekerja dengan tim U17 dan kemudian diminta magang dengan tim utama yang bermain di bawah asuhan manajer saat itu Tiago Zoro, yang baru-baru ini menjadi pelatih di Athletic Club de Portugal. Pada usia 20 tahun, ia memulai memfilmkan sesi latihan dan permainan tim utama sebagai analis sebelum bergabung dengan staf kepelatihan di lapangan ya. Dia mengidentifikasi Andre Paulo, yang bukan kiper nomor 1 Casapia, sebagai seorang yang berbakat. Beberapa tahun kemudian, sang kiper menandatangani kontrak dengan Sporting. Ketika Amorim bergabung dengan Casapia, Candido sibuk dengan laptopnya mempersiapkan dan menyampaikan presentasi. Namun juga berada di luar ya bersama para pemain di lapangan. Selama waktu ini dia mengambil kursus kepelatihan dan menyesuaikan gelar masternya di bidang sepak bola. Nilai-nilai Candido terletak pada membangun hubungan dan rasa hormat. Apakah ada pemain yang tidak setuju dengan Candido karena kurangnya pengalaman? Tidak pernah, kata Pires. Dia mengkomunikasikan idenya dengan cara yang baik. Semua orang mengerti apa yang dia katakan dan masuk akal. Dia sangat rendah hati, dia adalah seorang bayi yang manis. Dan semua pemain serta staf menyukai Adelio karena dia masih kecil, namun dia adalah anak yang hebat dan berbeda. Ketika Ruben Amorim meninggalkan Casapia, Pires menempatkan Fernandes dan Candido sebagai pelatih kepala sementara selama 1 minggu untuk memberinya waktu mencari pelatih lain. Saya selalu mengatakan kepada mereka, jika Anda memiliki kesempatan untuk tetap bersama Ruben, untuk percaya pada mentalitasnya, seperti Ruben, Anda harus memilih Ruben. Emmanuel Ferro, 45 tahun, first team coach. Dia tidak memiliki tulang yang tidak bagus di tubuhnya, kata mantan karyawan Sporting itu. Ini adalah reputasi yang dimiliki pelatih 45 tahun itu sepanjang karir kepelatihannya. Bahkan ketika Ferro dan Amorim bertemu 15 tahun lalu ketika Amorim masih menjadi pemain Benfica. Lassana Camara adalah salah satu pemain muda Benfica pada periode itu, memandang Ferro sebagai ayah yang baik hati. Mantan pemain timnas muda Portugal ini mengenang integritasnya dari Afrika ke Eropa sebagai sesuatu yang mudah berkat Ferro. Jika Anda berkulit putih atau berkulit hitam, tidak ada bedanya. Dia tenang, tidak pernah berisik atau gugup, dan menjadi komunikator yang sangat baik. Dia mempertemukan para pemain dengan kata-katanya yang memotivasi, memuji, dan tidak membuat kami merasa takut untuk gagal. Dan buktinya adalah Sporting menjadi juara. Amorim membawa Fernandes, Candido, dan Vital bersamanya ke Sporting. Tetapi Ferro, yang sangat menyukai dan akrab dengan pengaturan-pengaturan klub ya, mengingat dia telah berada di sana sejak tahun 2015, berperan penting dalam transisi tersebut. Dia membantu Ruben memahami klub bukan hanya budayanya, tapi juga proses internalnya. Ferro bekerja dengan tim U15 Sporting selama 2 tahun sebelum naik ke U23 dan kemudian ke tim utama. Ketika Amorim datang, dia belum mendapatkan kualifikasi kepelatihan yang tepat. Dan untuk waktu yang singkat, Ferro mendapatkan lisensi UEFA Pro. Dan secara di atas kertas ya, menjadi pelatih kepala resmi. Dan terkadang melakukan tugas konferensi pers. Namun masalah ini diselesaikan dengan cepat.
Dia memiliki segudang pengalaman di sektor pemain muda, memahami jalur akademi hingga tim utama, dan membawa Amorim mendapatkan bakat-bakat potensi di Sporting. Visi itu sangat penting. Itu yang dikatakan oleh Kira. Oke, jadi Emmanuel Ferro ini menjadi penghubung tim akademi dengan tim utama di Sporting. Dan Adelio Candido ini sebagai analis menurut gua ya, memberikan masukan. Dia juga memiliki kemampuan yang bagus komunikasi dengan tim. Dan ya, Carlos Fernandes ini betul-betul menjadi tangan kanan dari seorang Ruben Amorim. Dan nama terakhir yang dibahas di artikel ini adalah Paulo Barreira. Ada dua lagi ya. Dia tuh Paulo Barreira dan juga Eduardo Rosalino. Paulo Barreira 42 tahun ini pelatih performa fisik. Barreira menjadi satu-satunya staf kepelatihan baru yang memiliki pengalaman Liga Inggris setelah sebelumnya bekerja di Liverpool dan Arsenal. Pada tahun 2019, pria berusia 42 tahun itu menemani Hector Bellerin selama masa pemulihan dari cedera ligamen anteriornya. Kami menjadi teman baik, kata Bellerin dalam film dokumenter di YouTube. Saya menyukai cara dia bekerja sebagai fisio, dia tahu apa yang harus dia katakan untuk menenangkan dan membuatku terasa nyaman. Saya percaya padanya. Antara Liverpool, dia menyelesaikan tesis PhD tentang pencegahan cedera hamstring di Liverpool John Moores University. Dan di Arsenal, Barreira bekerja di Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab sebelum bergabung dengan Amorim di Sporting pada tahun 2020. Di sana dia bertanggung jawab atas semua metrik utama di tim utama. Dia sangat dihormati. Seorang pria yang sangat santai dan memiliki sedikit kekacauan di kepalanya. Ruben pandai memilih orang yang suka berbagi keahlian dan tahu cara mendengarkannya. Jadi ini memang orang kepercayaan Ruben Amorim untuk faktor fisik ya. Paulo Barreira. Dan yang terakhir Eduardo Rosalino, 39 tahun, analis. Rosalino cenderung tidak menonjolkan diri, diam-diam menjalankan tugasnya dan membiarkan pekerjaannya yang berbicara. Begitulah cara dari analis berusia 39 tahun itu untuk memberi kesan kepada Amorim di Sporting, tempat ia bergabung selama lebih dari 1 dekade pada tahun 2013. Ia menganalisa bagian teknis dan teknis permainan dari sudut pandang individu dan tim. Dia adalah seorang profesional yang luar biasa dan sangat kompeten. Dia sangat memahami permainan, terutama dalam hal taktik, sisi kolektif. Dia selalu sangat dinamis dalam menggunakan teknologi yang baru dan memiliki tim yang kohesif. Dia bukan seorang yang banyak berbicara, tetapi ketika dia berbicara, orang-orang akan menghormatinya. Oke. Jadi ini memang ada kombinasi kemampuan, keahlian, dan juga karakter dari tim kepelatihan yang dibawa oleh Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu tadi artikelnya. Tentu saja gue sebagai fans Manchester United dan juga gue percaya dari Sobat Football United juga ya, kita berharap tim kepelatihan ini yang memang jumlahnya juga sangat besar, dengan keahlian masing-masing bisa membawa Manchester United lebih baik. Dan musim ini menurut gue adalah musim adaptasi, dan semoga ini bisa nyetel lebih kencang lagi ketika musim depan ini bergulir. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.